Oke, baiklah. Ini kembali kita akan membuat poll kali ini mengenai USGDP dan pengaruhnya terhadap euro. Oke, pada Sabtu ini kita akan ada rilis quarter GDP di mana kita ada ekspektasi ada beberapa perubahan, namun akan kita lihat ke depannya. Namun kalau kita lihat pengaruhnya terhadap euro US dollar ya, kenapa belakangan ini euro naik dan turun seiring dengan US dollar, apakah data GDP kali ini akan mempengaruhi hal yang sama. Jadi kita mulai sejak April 2015 ya, sejak euro turun ke level yang cukup rendah di 105, melonjak drastis ya sampai bulan Mei, pertengahan bulan Mei sebesar 7% dengan beberapa ekspektasi, antara lain adalah tundanya kenaikan suku bunga The Fed. Di samping itu juga meningkatnya ekspektasi pada pertumbuhan perekonomian di zona Eropa. Jadi itu terjadi semua di bulan April. Bisa kita lihat dalam chart di mana grafik yang berwarna merah ini merepresentasi US Dollar Index, sedangkan yang berwarna biru adalah euro. Semenjak Februari, Maret, April, saya bisa lihat harga euro cukup fluktuatif ya, mengalami penurunan besar di awal tahun sampai kurang lebih Maret, kemudian konsolidasi dan kemudian mengalami kenaikan di April ya sampai Mei, pertengahan Mei, sebelum akhirnya belakang ini agak kembali terkoreksi. Jadi korelasinya cukup one to one ya, 1:1 antara euro dollar dan US dollar index. Itu tidak mengagetkan karena euro adalah komposisi yang memiliki bobot yang paling besar dalam perhitungan dollar index. Oke, jadi apa dibalik semua penguatan euro ini? Oke, jadi kita bisa lihat di awal-awal tahun euro cukup jelek ya, kekhawatiran akan deflasi dan segalanya, sehingga membuat pelemahan euro dan US dollar yang sudah sangat kuat sejak pertengahan tahun yang lalu ya, rally yang cukup panjang ya. Jadi namun sekarang itu bukan sekarang sih ya, kemudian di kurang lebih April gitu ya, ada sedikit perbaikan arah dari ekspektasi pasar terhadap zona Eropa, di mana pasar memperkirakan zona Eropa akan tumbuh lebih baik ya. Jadi beberapa ekspektasi, terutama yang pertama ekspektasi terhadap inflasi yang mencapai titik terendahnya di bulan Januari, itu ekspektasi akan inflasi yang lebih tinggi pada bulan-bulan berikutnya. Ini chartnya kita bisa lihat ekspektasi akan inflasi ini cukup rendah turunnya dari tahun lalu sampai sekarang. Kemudian sejak awal tahun ada peningkatan ya. Ini adalah inflasi yang sesungguhnya, walaupun kita lihat inflasi di Eurozone itu masih cukup rendah, namun ada harapan dari pasar kalau ini adalah titik yang paling rendah, akan kembali naik gitu ya, bottom gitu ya, bottoming ya gitu. Dalam hal GDP, pertumbuhan pasar ya, juga ada harapan hal yang sama. Kita bisa lihat kalau jarang-jarang ya pertumbuhan di Eurozone itu lebih bagus daripada di US gitu, terutama di kuartal pertama 2015. Kuartal pertama di Eurozone tumbuh sebesar 4%, 0,4%. Ya. Ini adalah proyeksi, ekspektasi juga ya akan pertumbuhan di Eurozone di 2015. Jadi ada kenaikan pada ekspektasi pasar. Ini adalah
chart untuk German bonds, di mana pergerakannya biasa dipengaruhi oleh inflasi maupun pertumbuhan ekonomi. Ya, telah kita bahas sebelumnya. Kita bisa lihat di sini adalah perkembangan yield pada bonds di Jerman selama Januari sampai Maret. Di bawah ini adalah maturity-nya ya. 0, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, dan 30 tahun. Ya, kita akan fokuskan di yang 10 tahun ya. Kalau kita melihat apabila di Januari 2015 ya, yield pada German bond 10 tahun ini berada di level kurang lebih 0,5 ya. Kemudian mengalami penurunan cukup drastis ya hingga ke level 0, di bawah 0,2 ya. Kemudian artinya meroket dari bulan April ke Mei ya menjadi sekitar 0,7%. Jadi ada volatilitas yang cukup besar di sini. Pergerakan yang tidak umum terjadi pada benchmark bond ya gitu bilang 10 years German bonds ya yang merupakan acuan yang paling disorotin. Ini pada bulan April itu paling rendahnya itu sempat mencapai 0,05%. Ya, itu disebabkan oleh quantitative easing yang diluncurkan oleh ECB. Sehingga menimbulkan penurunan yang cukup drastis. Namun begitu di April ya sampai ke Mei terjadi kenaikan menjadi 0,71% ya. Itu menandakan kalau akhirnya terjadi pelepasan besar-besaran ya pada obligasi 10 tahun dari Jerman itu. Oke. Ini adalah faktor dari US ya, di mana pertumbuhan kuartal pertama yang cukup jelek 0,2%. Pertumbuhan jelek ini 0,2% ini pertumbuhan yang cukup rendah ini sering terjadi memang pada kuartal pertama disebabkan oleh beberapa faktor ya, antara lainnya ada cuaca. Pertumbuhan ekonomi di US yang lebih rendah dari yang diperkirakan disebabkan oleh faktor cuaca, penurunan pada tingkat penambahan pekerjaan pada non-farm payroll yang juga menjadi faktor. Dan yang ketiga adalah melebarnya defisit perdagangan ya, mencapai rekor 51,37 miliar, kenaikan 43,1%, lonjakan defisit yang paling besar sejak 2008. Yang menyebabkan ini tentu saja adalah oleh menguatnya mata uang US dollar yang menyebabkan lonjaknya impor, namun melemahnya ekspor. Ini dapat kita lihat di chart ya. Semakin melebar defisit ini adalah selisih ya, kenaikan 43,1% dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu bulan Maret. Dan ini adalah bobot yang akan diberikan kepada data yang akan dirilis ya, GDP yang akan dirilis pada Jumat ini. Namun dalam hal yang sisi positif kemungkinan ya dari sisi bisnis ya, inventory itu cukup positif, itu akan sedikit membantu GDP Sabtu Jumat ini. Jadi kesimpulannya, apakah rally pada US dollar euro terhadap US dollar ini akan lanjut ya? Kalau kita lihat dari sisi USD sendiri sih performa yang jelek di kuartal pertama itu tidak
merupakan acuan ya, disebabkan itu adalah seasonal ya. Kita memiliki ekspektasi kalau di kuartal kedua, ketiga, dan keempat itu akan menanjak cukup tinggi. Hal yang penting yang perlu kita ingat kalau divergensi pada kebijakan monetary pada Fed dan ECB itu masih tetap berlanjut ya. ECB baru saja memulai program pembelian bonds ya, stimulus, quantitative easing, sedangkan the Fed akan melakukan kebalikannya. Setelah selesai tapering tahun lalu, the Fed akan mulai melakukan kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan dimulai pada tahun ini, tepatnya bulan September. Jadi kedua divergensi itu masih akan tetap merupakan beban ya bagi euro untuk terus naik. Jadi menurut kita kalau euro akan rebound terus itu agak terbatas ya. Euro masih akan terus tertekan dengan keadaan di Yunani, dengan kondisi di central bank-nya, policy-nya ya. Jadi kecil kemungkinan kalau kenaikan yang kita lihat minggu lalu ya itu bisa dipertahankan. Jadi menurut kami adalah kenaikan euro kemarin ya, pengelemahan dari US dollar index hanyalah sebuah koreksi yang sangat wajar setelah penguatan yang luar biasa. Jadi kita lihat konsolidasi di level 1,15 itu merupakan level yang cukup bagus ya untuk melakukan short selling. Menurut kami euro masih akan terus jatuh ya di long term ya. Baik, itu aja dari USGDP. Terima kasih.